Di dunia kripto yang sekarang ini kayaknya lagi terobsesi banget ya sama hal-hal instan. Maksudnya, Anda pasti sering lihat token bertema hewan atau koin lelucon yang dicetak sampai triliunan jumlahnya. Iya, yang nolnya ada 10 atau 12 di portofolio itu kan? Benar banget. Nah, di tengah semua kegilaan itu, ada satu kutipan yang menurut saya sangat provokatif dari seorang pemegang gelar doktor. Dia bilang gini, 1 pi sama dengan 1 pi, dan 10 pi itu sudah cukup. Wah, itu pernyataan yang sangat berani ya sebenarnya. Sangat berani dan sepenuhnya berlawanan sama intuisi pasar. Buat Anda yang mendengarkan, yang mungkin terbiasa numpuk koin sebanyak-banyaknya, ini pasti kedengaran aneh. Bukannya merancang sistem buat penimbunan massal, arsitek jaringan ini malah bilang kuantitas masif itu nggak butuh buat pengguna individu. Iya, mereka lebih fokus ke utilitas ya daripada sekedar angka. Betul, dan misi eksplorasi kita kali ini adalah membedah hal itu. Kita punya tumpukan bukti teknis hari ini, mulai dari repositori kode sampai standar kriptografi global yang benar-benar menjembatani filosofi pembatasan kuantitas ini dengan realitas keras infrastruktur blockchain dunia. Dan kutipan awal tadi itu ya, yang 10 pi sudah cukup, itu benar-benar menantang ortodoksi ekonomi kripto yang sekarang mendominasi narasi publik. Maksudnya ortodoksi yang kayak kelangkaan buatan gitu. Iya, persis. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. Sebagian besar token kan dirancang dengan model kelangkaan buatan, terus digabung sama suplai hiperinflasioner di awal, itu sengaja buat menciptakan insentif psikologis. Biar orang FOMO ya, kayak pengen kumpulin sebanyak mungkin sebelum harganya meroket karena spekulasi. Benar banget. Tapi ketika pendirinya menekankan bahwa 10 sudah cukup, kita tuh lagi dihadapkan pada pergeseran fokus yang radikal. Ini bukan lagi soal akumulasi koin sebagai penyimpan nilai spekulatif semata. Tapi lebih ke perputaran uangnya ya. Tepat, velocity of money, kecepatan perputaran uang. Utilitas sebuah jaringan itu kan diukur dari seberapa sering sebuah aset berpindah tangan buat memfasilitasi transaksi nyata. Bukan cuma dikunci di dompet digital sambil nunggu harga naik kan. Tapi gini, itu membawa kita ke satu paradoks yang cukup menarik. Sifat dasar manusia, apalagi partisipan pasar bebas di dunia kripto, itu kan rent-seeking. Maksudnya, kita selalu pengen cari keuntungan maksimal lewat akumulasi. Insting dasarnya memang begitu. Nah, kalau saya sebagai pengguna tiba-tiba dikasih narasi, punya 10 koin aja udah cukup, insting pertama saya, dan mungkin Anda yang dengerin juga, adalah mempertanyakan daya belinya. Masuk akal. Pertanyaan yang sangat valid. Ya kan? Apa yang bikin mereka begitu yakin satu unit koin ini punya bobot ekonomi yang cukup buat transaksi harian? Apakah ini cuma taktik rekayasa sosial aja dari pendirinya untuk menenangkan pengguna karena koin yang mereka dapat makin dikit? Atau emang ada pemodelan ekonomi makro yang beda di sini? Jawabannya ada di pemodelan ekonomi makronya yang bertumpu pada penetrasi ekosistem yang luas. Anda tadi nyinggung soal daya beli, dan disitulah letak perbedaan mendasar antara komoditas yang murni spekulatif dengan medium pertukaran yang real. Oke, jadi kayak mata uang fiat tradisional gitu. Kurang lebih, kalau kita amati struktur ekonomi tradisional yang sehat, nilai mata uang itu didukung oleh produk domestik bruto, total barang dan jasa yang dihasilkan. PDB ya? Betul, dan ekosistem Pi ini dibangun dengan kerangka pikiran yang sama persis. Nilai intrinsiknya itu direncanakan buat muncul dari infrastruktur utilitas. Maksudnya tempat di mana Anda bisa beli layanan, akses aplikasi, atau perdagangan peer-to-peer gitu ya? Iya, karena agar kalimat 10 cukup ini nggak cuma jadi retorika kosong, infrastruktur yang menopang lalu lintas ekonomi itu harus sekuat Daja. Koinnya harus punya validitas global. Supaya nilainya nggak gampang menguap pas ketemu realitas pasar yang keras. Dan ngomong-ngomong soal validitas global, transisi dari sekedar filosofi ke infrastruktur nyata itu butuh integrasi yang sangat serius. Betul sekali. Dan ini yang mau kita bahas sekarang. Kita beralih ke bukti kerasnya, data spesifik yang kita temukan. Ini pergerakan yang dilakukan jauh sebelum euforia bull market terakhir itu mereda.
Ini bagian favorit saya sebenarnya. Iya kan? Ini teknis banget tapi keren. Jadi buat Anda yang penasaran, kita punya catatan historis berupa pengajuan kode atau commit di platform GitHub oleh akun bernama Kokalis. Yang jelas merujuk pada Dr. Nicholas Kokalis ya, pendiri jaringannya. Tepat, tanggal komitnya itu 28 Maret 2021. Dan yang bikin kaget, ini bukan pengajuan ke repositori internal mereka sendiri. Ini adalah pull request resmi ke repositori publik milik Ledger. Nah, itu dia poin krusialnya. Ledger. Ledger dan Trezor itu kan penjaga gerbang standar keamanan hardware wallet dunia. Betul, dan langkah mereka melakukan integrasi dengan Ledger di awal tahun 2021 itu, menunjukkan prioritas yang sangat tidak biasa untuk ukuran proyek di fase tersebut. Nggak biasa gimana tuh maksudnya? Gini, coba ingat-ingat proyek lain yang seumur dengan mereka waktu itu. Sebagian besar pasti memprioritaskan kampanye pemasaran gila-gilaan, atau listing di bursa menengah, atau bikin token generation event yang prematur. Oh ya, sekedar buat cari likuiditas instan ya, quick cash. Persis. Tapi mereka ini malah mengalokasikan sumber daya engineering buat ngajuin protokol ke produsen perangkat keras cold storage. Itu artinya mereka lagi mengkonfigurasi keamanan tingkat institusional. Bukan cuma mikirin likuiditas retail harian. Wah. Analogi yang selalu terlintas di pikiran saya tentang ini tuh, bayangin ada sebuah negara otonom baru. Oke, negara baru. Mereka bisa aja kan sekedar nyetak mata uang di kertas murah terus dibagi-bagiin ke penduduk lokalnya biar pada senang. Tapi yang mereka lakukan di sini itu setara dengan diam-diam ngirim utusan diplomasi langsung ke brankas pusat di Swiss. Analogi yang pas banget. Iya kan? Mereka mendaftarkan cetak biru mikroskopis mata uang mereka, kodenya, semuanya ke bank sentral global. Jadi nanti bank di seluruh dunia punya standar baku buat mengenali dan menyimpan uang itu secara fisik. Itu validasi de facto sebenarnya, bahwa aset ini memang dirancang dari awal buat masuk ke sistem sirkulasi finansial kelas berat. Dan sirkulasi kelas berat ini nggak main-main standarnya. Makanya kita perlu bahas bahasa rahasia kripto yang ada di dalam komit tadi. Ya, dokumen SLIP strip 0044MD. Nah itu, pengajuan dari Kokalis itu kan spesifik menargetkan satu file yang namanya slipstrip 0044MD. Kenapa file ini penting banget? Karena file itu adalah tulang punggung keamanan dompet blockchain. Disitulah letak standarisasi mutlaknya. Gini, buat Anda yang dengerin, untuk paham signifikansinya, kita harus lihat cara kerja dompet HD atau hierarchical deterministic beroperasi di belakang layar. Yang pakai seed phrase itu ya? Yang 12 atau 24 kata rahasia? Betul. Pas Anda bikin dompet dan dapat frase pemulihan itu, mesin sebenarnya butuh jalur navigasi matematis yang sangat baku untuk nemuin di mana tepatnya aset Anda berada di dalam lautan data blockchain. Kayak ngasih alamat GPS ke mesinnya gitu? Ya, dan slip 0044 itu adalah sistem pendaftaran indeks globalnya. Sistem ini menetapkan parameter coin type atau ID unik. Tujuannya biar perangkat keras kayak Ledger bisa bikin private keys khusus buat aset itu, tanpa tumpang tindih sama koin lain. Oke, tapi tunggu dulu. Ini memicu skeptisisme saya dan mungkin juga skeptisisme Anda di rumah. Silahkan. Bisa baca direktorinya, oke, jelas. Tapi kan sekedar terdaftar di sebuah file teks publik, walaupun itu standar industri, nggak otomatis bikin harga koinnya naik atau tiba-tiba punya utilitas kan? Nggak otomatis, bener. Nah, bukankah ini murni cuma setup teknis dasar? Maksudnya, ada perbedaan besar loh antara kita punya nomor loker yang terdaftar di bank sama benar-benar punya emas batangan di dalam loker itu? Skeptisisme yang sangat beralasan. Kita emang harus membedakan mana yang katalis pendorong harga dan mana yang prasyarat operasional absolut. Anda benar, SLIP 0044 itu nggak ngasih utilitas secara magis hari ini juga. Terus, kenapa ini krusial banget buat jangka panjang? Mari kita bayangkan kalau standar ini absen. Nggak ada. Aset digital skala besar yang mau dipakai buat penyelesaian transaksi dunia nyata, institusi, pemodal ventura, korporasi, mereka nggak akan pernah mau megang aset yang nggak kompatibel sama cold storage. Oh, karena terlalu berisiko kalau ditaruh di dompet yang selalu online ya? Sangat berisiko. Institusi itu beroperasi di bawah mandat keamanan yang ketat. Integrasi slip 0044 adalah satu-satunya jembatan matematis menuju brankas cold storage itu. Jadi kalau nggak ada ini, koinnya bakal terisolasi. Persis. Nanti pas mainnet publiknya terbuka, koin itu cuma muter-muter di aplikasinya sendiri.
Tanpa indeks resmi ini, nilai jangka panjang secara teknis mustahil buat diamankan di tingkat global. Wah, masuk akal. Berarti Anda pada dasarnya bilang bahwa ngamanin slot coin type ini tuh kayak bentuk rekayasa genetik buat masa depan ya? Mereka lagi mastiin DNA jaringan mereka bisa dikenali sistem eksternal kapan aja. Analogi DNA itu tepat sekali. Dan kalau kita bedah DNA komputasinya, yang disuntikan ke dalam file sleep0044.md tadi, detailnya luar biasa nerd dan jenius menurut saya. Ini bagian easter egg teknisnya kan? Iya, buat Anda yang suka matematika, coba tebak ID angka yang mereka daftarin. Angkanya adalah 3145159. 3,14159. Konstanta pi. Bener banget, ini keren banget. Mereka milih angka pi matematika sebagai identitas permanen. Dan di situ juga tertera simbol PI huruf besar, lengkap sama tautan ke situs resmi mereka, mindpi.com. Sangat ikonik ya, tapi yang bikin itu jauh lebih dari sekedar lelucon pemrograman atau easter egg kosmetik adalah implementasi level mesin di baliknya. Nah, ini dia. Hex code-nya ya. Betul. Di dalam repositori ledger itu ID 314159 tadi didampingi sama parameter heksadesimal 0x8004 CB2F. 0x8004 CB2F. Iya, dan yang sering orang lewati adalah angka heksadesimal ini bukan diketik acak. Ini diproduksi secara matematis. Ini kalkulasi langsung dari standar BIP 32 dan BIP 44 yang mengatur jalur derivasi kunci privat. Oke, jalur derivasi ini penting banget buat diurai. Gini, kalau kita lihat arsitektur dompet keras, strukturnya itu mirip directory folder di komputer Anda. Format standarnya kan M44, chain type, account, dan seterusnya. Iya, struktur hierarkisnya begitu. Nah, mereka masukin angka 314159 itu langsung ke parameter coin type. Jadi ini bukan cuma sekedar nama visual di layar depan, tapi angka ini secara harfiah mengatur algoritma penciptaan dompet di belakang layar kan? Kalkulasi di back-end itulah yang luar biasa. Coba perhatikan tanda kutip tunggal setelah parameter coin type itu. Tanda apostrof itu ya? Iya, dalam kriptografi tanda itu mengindikasikan hardened key atau kunci turunan yang dikeraskan. Buat bikin indeks yang dikeraskan dengan standar keamanan Bitcoin, sistem harus menambahkan nilai heksadesimal X0x800000. Tunggu. Nilai dasar X0 X800000 itu setara dengan 2/31 kan? Tepat. Dan kalau kita terjemahkan ID pilihan mereka tadi, si 314159, ke dalam bilangan heksadesimal murni, kita dapat nilai X4CB2F. Dan disinilah matematika keamanan mengambil alih. Berarti, pas ledger memproses instruksi dompet dengan hardened path tadi, dia otomatis menjumlahkan base index X000000 dengan nilai aset mereka, X4CB2F. Betul sekali. Silakan hitung hasilnya. Hasil absolutnya adalah 0x8004 CB2F. Wah, pantesan deretan kode spesifik itu yang terukir permanen di repositori GitHub Ledger. Elegan sekali kan? Ini benar-benar sintesis yang sempurna antara branding nama proyek dengan arsitektur kriptografi mesin berstandar tinggi. Luar biasa. Nggak cuma sekedar asal pilih nomor. Sama sekali enggak. Dan sinergi ini menggarisbawahi seberapa serius komitmen mereka terhadap infrastruktur layer dasar. Anda tahu, proses pull request untuk masuk ke repositori sekelas Ledger itu bukan otomatis. Nggak bisa asal submit terus ditinggal ya? Nggak bisa. Itu butuh peer review. Ada pemeriksaan redundansi buat mastiin ID-nya nggak bentrok sama blockchain lain. Validasi fungsionalitas juga. Fakta bahwa ini disetujui dan di-merge pada tahun 2021, itu merepresentasikan kesiapan untuk skalabilitas yang aman. Jauh sebelum jutaan pengguna retail sadar soal utilitas selain ngeklik tombol di HP tiap hari ya? Persis. Ini benar-benar ngasih konteks yang jauh lebih berat buat narasi kita dari awal tadi. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Pernyataan bahwa 1 pi sama dengan 1 pi dan 10 pi sudah cukup, sekarang kerasa jauh lebih masuk akal. Karena arsitekturnya sudah disiapkan untuk itu. Iya,
Kalau nilai akhir jaringannya bertumpu pada dominasi sebagai alat tukar yang stabil, ya arsitektur keamanannya harus sekuat sistem perbankan tradisional. Integrasi tingkat tinggi kayak kalkulasi hex untuk hardware wallet ini bukan sesuatu yang dibikin buat aset koin lelucon. Betul. Aset yang cuma didesain buat ditumpuk jutaan koin, lalu ditukar ke mata uang fiat, itu nggak butuh tingkat keamanan dan standarisasi seperti ini. Nggak butuh masuk ke slip field 004 ya? Secara makro, ini mendemonstrasikan pergerakan asimetris antara apa yang dilihat pengguna di aplikasi dengan apa yang dibangun di back-end. Pengguna reguler kan cuma interaksi sama antarmuka yang sangat simpel. Yang mungkin secara psikologis bikin mereka ngerasa, ini mah cuma aplikasi biasa. Ya, mengurangi persepsi bobot teknologinya. Tapi dokumen registrasi dan kalkulasi rute derivasi hardened key tadi menegaskan satu hal. Entitas ini dari awal memposisikan dirinya di liga protokol layer 1. Mereka nggak mau terkurung di ekosistem ponsel. Mereka ngebangun koridor langsung ke jaringan dompet perangkat keras di seluruh dunia? Wah, eksplorasi kita hari ini benar-benar membedah kontras yang mencolok antara permukaan dan kedalaman. Sangat kontras. Di permukaan kita lihat ada idealisme yang nentang pola keserakahan pasar kripto dengan bilang 10 koin itu udah cukup. Tapi pas kita gali kedalamannya, kita nemuin bukti teknis dari awal 2021 yang sangat pragmatis. Modifikasi komit di markas Ledger mengklaim indeks permanen 314159. Dan mendefinisikan kunci heksadesimal 0x804CB2F yang tak bisa diubah. Semua ini demi menjamin asetnya bisa ditarik, disimpan, dan divalidasi oleh brankas cold storage global. Kombinasi filosofi mikroekonomi dan arsitektur fundamental ini benar-benar mengubah narasi dari yang tadinya mungkin dianggap spekulasi menjadi persiapan infrastruktur jangka panjang yang serius. Penelusuran bukti ini memaksa kita untuk mengevaluasi aset digital dari kelengkapan protokolnya, bukan cuma grafik harga sesaat. Betul. Kalau standar derivasi hierarkis ini udah terukir bertahun-tahun yang lalu, maka evolusi jaringan selanjutnya tuh tinggal masalah eksekusi aja kan? Pemindahan data dari lingkungan tertutup ke lalu lintas global. Kesiapan operasionalnya sudah ada. Nah, memikirkan tentang perpindahan dari HP ke lanskap perangkat keras global ini membawa kita pada satu pemikiran pamungkas. Buat Anda yang mendengarkan, coba renungkan ini baik-baik. Ini poin yang sangat menarik. Selama ini, bagi jutaan partisipan, mengelola koin tersebut sepenuhnya cuma pengalaman virtual. Cuma angka yang berubah di balik piksel layar ponsel Anda. Tunduk pada ekosistem perangkat lunak murni. Betul. Tapi dengan utilitas hardware wallet yang udah dipetakan dengan kalkulasi 0x8004CB2F, di level intinya, batas virtual itu akan segera runtuh. Pertanyaannya, bagaimana psikologi fundamental manusia akan bergeser? Ketika asetnya bisa dipegang secara fisik. Iya. Ketika koin yang tadinya cuma sekumpulan data di cloud, tiba-tiba bisa dienkripsi, dikunci dan dipegang secara harfiah di tangan Anda dalam bentuk perangkat keras logam, Sensasinya pasti sangat berbeda. pasti. Pada titik di mana Anda secara fisik menggenggam brankas kriptografis tersebut, akankah filosofi 1P sudah lebih dari cukup, akhirnya berhenti menjadi sekedar teori? Akankah itu mulai terasa sebagai realitas finansial yang tak terhindarkan? Sesuatu yang sangat layak untuk diantisipasi. Sesuatu untuk Anda pertimbangkan baik-baik. Teruslah kritis terhadap fondasi teknologi di balik aset digital Anda. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Pi Network, Pioneer, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV $459 เย้